Sebenarnya di awal kenapa milihnya mie, karena saya sama suami memang suka mie awalnya. Suka mie, terus kita suka kuliner mie juga. Saya sebenarnya basicnya bukan sebuah bidang usaha, bukan. Saya awalnya itu malah kerja kantoran gitu ya. Karena mie syukur sudah punya ciri khas sendiri di mie ayam di Solo ini. Sama dibanding mie ayam yang lain, mie syukur ada ciri khas tertentu. Image kota kuliner kian lekat dengan Solo. Beragam jenis wisata keplek ilat tersaji di sini. Salah satu jenis kuliner yang cukup banyak ditemui adalah mie. Di Solo, kedai mie tradisional sudah menjamur sejak lama. Beragam rasa dan selera tersaji di sini. Belakangan, ketika minat masyarakat terus berkembang, beragam macam kedai mie kekinian bermunculan. Aku di gacoan sih, kalau makan di tempatnya jarang ya, tapi aku sering order. Ordernya tuh mungkin bisa seminggu sekali gitu. Iya, aku suka pedes-pedes gitu, dan juga selain itu aku juga suka pesen udang kejunya sih. Aku opsional sih, kadang ya pengen-pengen aja gitu, kadang pengen mie lawas, kadang pengen nyoba-nyoba juga lah yang kekinian kayak gitu. Jadi aku bisa dua-duanya gitu, nggak pro ke salah satu pihak. Mungkin jarang. Kadang-kadang nek kalau saat sedengan kalau nggak rame gitu baru ke gacoan. Nek kalau ke gacoan mungkin saat lapar apa gitu baru ke gacoannya. Aku paling sering sih antara mie gacoan atau mie keprabon. Karena mie kalau dari mie gacoan itu aku sukanya karena dia pedes. Kalau mie keprabon juga dia pedes dan ada kuahnya itu. Untuk mie-nya tuh mungkin seringnya itu ke arah yang lawas alias kuah gitu. Biasanya kan airnya kan gampang habis, air minum itu. Nah itu ganti kuahnya tuh pakai itu. Kalau saya itu biasanya ke mie gacoannya yang level biasa karena nggak terlalu kuat pedes. Karena mie itu makanan yang gampang ya, mie makanan yang gampang, makanan yang di mana saja ada, dan mereka tuh nggak takut kecewa dengan misalnya beli mie di sembarang tempat itu nggak takut, karena mie itu hanya dimasaknya hanya digoreng dan direbus gitu, dan bumbunya hanya itu aja. Jadi mereka nggak takut dengan salah rasa gitu. Awalnya kita memang mie ayam dan yamin ayam. Kalau mie ayam dan yamin ayam itu sebenarnya di masyarakat sudah cukup populer gitu sebelum saya dan suami mendirikan ini. Kemudian dianggap menjadi agak sedikit modern karena kita keluarin menu baru sebenarnya yang mie pedas Singapura itu. Sebenarnya terinspirasi dari waktu itu saya nonton vlognya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad waktu itu di Singapura. Sebenarnya model mie-nya dan seperti resep dan bahan bakunya sebenarnya nggak asing untuk bisa diterapkan di sini, dan sebenarnya waktu itu di Solo memang belum ada gitu. Makanya saya sama suami akhirnya kepikiran untuk bikin mie pedas Singapura ini. Jadi ada menu lokal yang udah duluan ada di masyarakat, yaitu mie ayam dan mie yaminnya. Terus ditambah lagi sebenarnya menu yang lebih modern gitu, seperti itu. Awalnya saya tuh sebenarnya tuh senang makan mie sebenarnya dulu waktu kuliah kan, sering jajan mie ayam di dekat kampus dulu. Terus saya sebenarnya basicnya bukan sebuah bidang usaha, bukan. Saya awalnya itu malah kerja kantoran dulu. Untuk awal sebenarnya berawal dari karena setelah menikah iseng aja sering masak gitu. Terus coba akhirnya ketemu satu resep yang waktu itu saya kasih ke mertua karena mertua saya ada bergerak di bidang kuliner juga cukup lama. Terus komentar beliau, ini bisa untuk dijual. Awalnya memang kita jual online sejak 1,5 tahun yang lalu. Terus bulan September tahun 2022 tanggal 4 itu kita bikin mie Kalia ini, dan alhamdulillah respon dari masyarakat yang alhamdulillah sangat bagus. Sebenarnya sebelum saya dan suami mendirikan usaha, idealnya adalah tetap ada yang namanya riset gitu, dimana paling enggak kita tahu apa yang bisa atau kita tonjolkan di usaha ini gitu.
jujur sebenarnya untuk mie ayam dan yamin itu memang sudah ada sebelumnya, cuman hanya saja kita perlengkap adalah toppingnya gitu. Jadi dari bakso, pangsit, siomay, cakar itu kita ada. Terus di gorengan pun juga seperti itu, kita komplitin aja. Ada bakso goreng, siomay goreng, pangsit goreng dan martabak. Tambah lagi kita ada menu baru mie pedas dan pangsit pedas itu. Yang alhamdulillah sekarang juga banyak juga sih sebenarnya usaha-usaha sejenis yang nggak apa-apa juga selama adalah persaingannya sehat-sehat aja, karena saya yakin setiap usaha itu pasti punya karakteristik dan keunikan sendiri gitu. Jadi mungkin banyak yang jual tapi beda-beda kan rasa, keunikannya dan sebagainya. Kalau omset kita variatif gitu. Nah dari situ saya mikir, dulu kan saya suka makan mie ayam, sehingga saya memutuskan sama istri itu untuk ayo kita coba buat mie ayam. Tapi mie ayam itu yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Jadi saya butuh waktu itu mencoba resep-resep baru itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Saya buat suatu mie ayam, saya survei mie ayam yang satu ke yang lain. Ya sebagai patokan saya ya mie ayam di Gajah dulu di daerah mana itu saya makan, saya akhirnya saya coba meniru. Dengan saya juga belajar juga dari otodidak, belajar dulu itu saya belajar dari YouTube malahan. Kalau yang di UMS itu kita bisa habis sampai saya ngomong porsi aja ya, sampai 50 porsian ada. Kalau yang di sini itu masih di bawahnya, sekitar 30 sampai 40 porsi. Karena kita dibantu lah, alhamdulillah sama lingkungan kampus ya. Jadi di kampus itu UMS itu ya cukup baik untuk segmentasi pasar. Cuma pada saat itu kan kita dikendali pada saat itu ngebum-ngebumnya apa ya, online ya. Mie kekinian di Solo berkembang menjadi banyak ragam. Meski begitu, jenis kuliner mie di Solo sebenarnya telah ada sejak lama. Salah satu kedai mie tradisional di Solo adalah mie bakso subur. Kedai mie ini bahkan namanya telah melegenda. Awalnya tahun 98 Bapak mulai nambah penghasilan yang tadinya sopir pabrik, terus biar ada penambahan penghasilan kita jual mie ayam. Sebelumnya Bapak 2015 meninggal, terus saya gantiin. Saya generasi kedua. Ya puji syukur omset tambah, ya lumayan lah, agak berkembang. Omset per hari kita kurang lebih 100 porsi, kurang lebih segitu. Karena mie syukur sudah punya ciri khas sendiri di mie ayam di Solo ini. Sama dibanding mie ayam yang lain, mie syukur ada ciri khas tertentu. Dari rasa kita juga kayak mie, meskipun warung kaki 5, tapi kita kuahnya sendiri. Terus rasanya kan biasa kalau mie ayam Solo itu manis. Kita cenderung ke asin, ada manisnya gitu, gurih gitu. Jadi beda sih, bukan kayak mie ayam Solo yang beredar di Solo. Tetap sama, soalnya dari dulu sampai sekarang itu yang racik itu kan mama, ibu. Dulu kan bapak sopir pabrik, jadi dia kalau sore pulang, semua kan sudah jadi itu kita yang masak ibu sama anaknya. Saya konsisten dengan rasa. Terus kalau ada pembeli komplain itu saya terima, terus saya oh ya masukan itu saya terima. Terus ada perubahan, oh ini sebaiknya begini. Terus saya oh ya terus itu. 2015 kan bapak meninggal, sempat rehat dulu sebulan karena kan bingung kan, ini enggak ada, kan saya 4 bersaudara, yang 3 kan sudah menikah semua, jadi cuma saya kan kalau menikah kan udah urusannya sendiri, banyak selentingan, enggak mungkin bisa itu oke. Kata-kata itu yang membuat saya
aku harus selesai. Dan puji syukur berjalan sampai sekarang. Dan omset bagus lah, terus tanggapan konsumen juga bagus. Kalau kendala sebenarnya di awal tuh kita sangat-sangat smooth ya, maksudnya berjalan dengan lancar seperti itu. Walaupun di awal proses sampai dengan sekarang ini tetap ada perbaikan-perbaikan gitu. Entah itu dari tekstur mie-nya, entah itu masukan-masukan dari pelanggan-pelanggan juga seperti itu. Sekarang kendalanya memang karena tempat ini belum bisa diperluas. Sementara masyarakat itu alhamdulillah responnya sangat baik. Kendalanya sih sebenarnya hanya itu aja. Jadi kebanyakan masyarakat ngasih masukan masalah antrian yang sebenarnya terlalu panjang. Walaupun kita sudah informasikan di awal bahwa ini antriannya akan lama, tapi kita juga nggak bisa memaksa masyarakat juga untuk nggak usah beli di sini gitu. Jadi sebenarnya selama ini kendalanya hanya tempat aja sih yang sebenarnya kurang luas, dan itu lagi kita pikirkan untuk nanti ke depan bisa diperluas seperti itu. Kendalanya banyak sekali pada situ kan, namanya kita tuh orang baru ya di bidang kuliner ya, dan kita sebelumnya juga belum pernah punya usaha. Orang tua basicnya pegawai, saya juga basic pegawai, istri juga pegawai, dan kita berusaha untuk nyoba bisnis kuliner itu suatu butuh effort yang harus kuat gitu kan. Jadi kendalanya banyak, kendalanya itu ya pertama dari operasional yang jelas, operasional bagaimana itu bisa buka. Yang kedua, gimana kita bisa harus menyesuaikan dengan segmen pasar pada saat itu. Harapannya itu memberi persaingan yang sehat di dunia permian ya, terutama mie gacoan. Oh, kendala secara umum sih hujan, paling kalau cuaca hujan gitu aja. Kan tenda, kalau hujan biasanya airnya masuk, terus pembeli kurang nyaman sih, kebanyakan kecil. Perkembangan mie di Solo Raya sudah bagus sih, banyak macam dari kayak mie gacoan, mie horizon, kan banyak itu macam-macam. Mie yang rasa manis juga banyak sekali di Solo. Harapan ke depan punya tempat sendiri. Kalau ngontrak kita ada kekhawatiran sendiri sih. Kontrak kan biasanya efeknya kalau baru dipakai, baru mau mapan, terus diminta nggak boleh dikontrak, itu buat kita takut. Jadi ya kedepannya momennya ada rezeki bisa beli sendiri, jadi tanpa terus ada kekhawatiran. Kalau harapan saya, yaitu berinovasi saja, berinovasi dengan lebih bertanggung jawab. Maksudnya berinovasi yang lebih bertanggung jawab itu menambahkannya bahan-bahan kimia itu diminimalisir.